Selamat pagi Pak Panut. Saat ini peserta yang terdaftar udah 100 orang lebih gitu. Nah, kita udah 43 orang ya, masih terus nambah yang join. Kira-kira mau nunggu dulu atau gimana Pak kira-kira? Mungkin sambil berjalan Pak ya? Oh gitu. Oh ya, boleh. Baiknya langsung aja Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu peserta webinar pestisida. Kiat mencampur pestisida yang baik dan benar dengan Bapak Panut Joyo Sumarto. Sambil menunggu peserta yang lain untuk join, kita akan memulai webinarnya. Untuk para peserta, ini nanti selama webinar berjalan akan saya mute semua kecuali Pak Panut ya, biar nanti bisa lebih fokus Pak Panut menerangkan PowerPoint-nya gitu. Nanti setelah 1 jam Bapak Panut menerangkan, akan dibuka tanya jawab gitu. Tanya jawab satu pertanyaan dijawab, satu pertanyaan dijawab gitu kurang lebih. Oke, untuk mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya Bapak Panut mungkin bisa memulai. Untuk Mas Dika mungkin bisa dibuka presentasinya. Baiklah Bapak-bapak dan barangkali ada juga ibu-ibu. Hari ini saya diminta untuk ngobrol mengenai pencampuran pestisida. Dan ini adalah merupakan suatu topik yang cukup menyulitkan bagi saya untuk bicara. Tetapi saya akan mencoba untuk membahas mengenai pencampuran pestisida ini. Dan mudah-mudahan nanti bisa diterima dan kita bisa diskusi sesudah selesai presentasi saya. Mungkin bisa langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dimulai dengan slide yang pertama. Ya, sebentar Pak. Baik, kita langsung saja kita mulai. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai salah satu teknik penggunaan pestisida, yakni pencampuran pestisida. Jadi apa yang akan saya uraikan pada hari ini adalah berdasarkan dari pengalaman saya sekian lama berkecimpung dalam dunia pestisida. Saya tidak membuat referensi atau rujukan, tetapi semuanya semata-mata dari pengalaman saya bekerja di bidang pestisida. Kita mulai dengan yang pertama. Jadi pencampuran pestisida itu ada 2 macam jenis campuran. Mungkin bisa slide-nya bisa di yang kedua, oke. Jadi campuran pestisida itu ada 2 macam. Jadi yang pertama adalah campuran yang sudah siap pakai, dan ini biasanya dilakukan oleh formulator atau perusahaan pestisida dan dilakukan di pabrik. Campuran siap pakai biasanya kita sebut sebagai ready mix. Jadi petani sudah tidak usah mencampur lagi, tetapi bisa membeli di pasaran bahan-bahan aktif yang sudah merupakan campuran ready mix. Kemudian yang kedua adalah campuran yang dilakukan oleh bapak-bapak atau ibu petani ketika hendak menyemprot karena satu atau lain alasan, maka dia mencampur pestisida. Dan ini campuran ini kita sebut sebagai campuran tank mix atau campuran formulasi pestisida. Jadi bedanya kalau yang pertama adalah bahan aktif dicampur kemudian diformulasi, tapi yang kedua adalah bahan aktif yang sudah merupakan formulasi jadi dicampur sebelum kita menyemprot. Selanjutnya kita lanjut pada slide yang kedua.
Saya menyarankan kalau kita harus mencampur, itu saya sarankan gunakan campuran yang sudah ready mix saja. Karena campuran-campuran ready mix tentu sudah mengalami atau mendapat atau melalui pengujian baik oleh perusahaan atau uji ulang saat registrasi, sehingga sudah mendapat izin dari yang berwenang bahwa pestisida tersebut merupakan pestisida campuran dan tentunya disesuaikan dengan hama atau penyakit yang akan dikendalikan. Kita bisa memilih campuran-campuran yang sesuai. Selanjutnya, kenapa saya menganjurkan lebih baik kita menggunakan campuran yang sudah jadi atau ready mix? Karena ada beberapa kemungkinan efek negatif dari tank mix. Yang pertama, jelas merupakan suatu pemborosan. Jadi kalau misalnya suatu hama atau penyakit bisa kita kendalikan dengan satu bahan aktif, kenapa kita harus menggunakan dua bahan aktif? Kemudian juga pengguna tank mix sering-sering bisa kalau campuran tidak cocok bisa saling meniadakan atau justru malah kurang efektif atau mengurangi efektivitas dari masing-masing bahan aktif. Kemudian yang ketiga itu campuran-campuran yang kita buat sendiri kadang-kadang kalau tidak cocok dapat menimbulkan apa yang disebut dengan fitotoksik atau justru tanamannya akan mengalami gangguan seperti misalnya daun-daunnya kering, seperti terbakar dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau mungkin kita gunakan campuran-campuran yang sudah jadi ready mix sehingga efek dari pemborosan atau saling meniadakan dan fitotoksik mungkin bisa kita kurangi. Selanjutnya adalah pertimbangan untuk melakukan tank mix. Slide selanjutnya. Yang pertama adalah kita harus tahu terlebih dahulu alasan kenapa kita harus mencampur. Jadi tujuan dari pencampuran itu penting sekali karena sering petani mencampur begitu saja tanpa mengetahui persis apa tujuannya. Biasanya alasannya hanya supaya lebih baik atau supaya lebih manjur. Tetapi ada beberapa tujuan dari pencampuran yang akan saya uraikan nanti pada slide selanjutnya. Kemudian yang kedua, itu kebanyakan bahan aktif pestisida itu bisa dicampur satu sama lain. Akan tetapi ada bahan-bahan aktif tertentu yang tidak bisa dicampur dan karena alasan satu dengan yang lainnya tidak boleh dicampur. Dan ini agak sulit karena kita harus mencari informasi dari sumber-sumber yang otoritatif yang memiliki otoritas untuk menyatakan bahwa bahan aktif tersebut boleh dicampur atau tidak boleh dicampur. Kemudian yang ketiga, kecuali bahan aktifnya boleh atau tidak dicampur, juga formulasinya mungkin harus dicek dulu cocok atau tidaknya formulasi yang satu dengan formulasi yang lain. Seperti misalnya sering sekali kalau kita mencampurkan formulasi EC, emulsifiable concentrate dengan WP, kadang-kadang mereka tidak mau bercampur dengan baik. Tetapi ada juga EC dan WP yang bisa bercampur meskipun harus melalui proses tertentu terlebih dahulu. Jadi pertimbangan-pertimbangan untuk tank mix adalah ada 3. Yang pertama adalah kita harus tahu persis tujuan pencampuran. Yang kedua, kita harus tahu boleh tidaknya bahan aktif itu dicampur. Dan yang ketiga, boleh atau tidaknya formulasi tertentu itu dicampur.
Kemudian selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai tujuan pencampuran. Jadi menurut pengamatan saya, dari pengalaman saya wawancara dengan petani dan sekian lama saya berkecimpung di bidang pestisida, itu kita bisa membagi menjadi 4 tujuan dari pencampuran. Biasanya yang pertama adalah untuk menghemat waktu dan tenaga aplikasi. Jadi tidak lucu kalau kita pagi-pagi menyemprotkan bahan aktif A, kemudian 2-3 jam kemudian kita menyemprotkan bahan aktif B dan sebagainya. Oleh karena itu untuk menghemat waktu dan tenaga untuk penyemprotan itu 2 bahan aktif atau 2 produk kemudian kita campur. Yang kedua adalah memperluas spektrum pengendalian. Ini karena biasanya produk tertentu itu hanya digunakan untuk mengendalikan hama-hama tertentu atau penyakit tertentu. Sedangkan hama atau penyakit yang menyerang tanaman kita sering bukan hanya satu. Oleh karena itu, untuk memperluas spektrum pengendalian 2 atau lebih bahan aktif kita campur. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan daya bunuh atau efikasi pestisida. Ini yang sehari-hari kita sebut kita ingin mendapatkan sinergi. Jadi ini alasan yang paling sering saya temui di antara para petani, mengapa Bapak atau Ibu mencampur, katanya kalau hanya satu saja tidak mempan, jadi kita harus mencampur beberapa bahan aktif. Dan yang keempat, yang paling sulit adalah pencampuran untuk memecahkan organisme pengganggu tumbuhan atau hama, penyakit, dan gulma yang sudah kebal terhadap suatu pestisida tertentu. Jadi itulah 4 tujuan dari pencampuran untuk memperluas spektrum pengendalian, menghemat waktu dan tenaga, memperluas spektrum pengendalian, meningkatkan daya bunuh, dan keempat, memecahkan UPT yang sudah kebal terhadap pestisida tertentu. Kemudian tidak semua bahan aktif boleh dicampur, jadi cari informasi dari sumber yang otoritatif tentang bahan aktif yang bisa atau tidak bisa dicampur. Dalam slide berikutnya saya berikan beberapa contoh, tidak sebelum semuanya, akan tetapi ini beberapa contoh bahan aktif yang tidak boleh dicampur. Dan ini kita tidak bisa mendapatkan dengan mudah apakah bahan aktif tertentu boleh dicampur atau tidak boleh dicampur. Jadi silakan slide selanjutnya. Di sana kita berikan beberapa contoh, belum semuanya. Seperti misalnya insektisida abamectin itu tidak boleh dicampur dengan fungisida kaptan. Jadi kalau saya sebutkan abamectin dengan kaptan, itu kalau dicampur yang di depan yang akan menderita kerugian. Jadi abamectin tidak boleh dicampur dengan kaptan karena abamectin akan mengalami mungkin berkurang efikasinya dan sebagainya. Sedangkan yang di belakang kaptan itu tidak menderita apapun. Jadi yang di depan yang disebut pertama adalah yang mengalami kerugian kalau dicampur. Jadi di sana ada beberapa contoh, misalnya abamectin tidak boleh dicampur dengan kaptan, benzoximat tidak boleh dicampur dengan bubur burdo, insektisida karbofuran jangan dicampur dengan pupuk cair, sinometianat tidak boleh dicampur dengan tiram, kemudian senyawa-senyawa tembaga seperti koper polisulfide tidak boleh dicampur dengan dikloran dan kalsium polisulfid, kemudian koper sulfat ini juga senyawa tembaga, tidak boleh dicampur dengan fenvalerate, paration, chlorpyrifos, dikloran. Selanjutnya ada siflutrin, kemudian diasinon, ini tidak boleh dicampur dengan senyawa tembaga, dan diklorfos tidak boleh dicampur dengan sinometianat, dan diklofluanid, dan sebagainya. Masih banyak sekali, mungkin bisa saya kirimkan kepada penyelenggara bahan-bahan aktif yang tidak boleh dicampur, ada 2 halaman yang mungkin bisa dibagikan kepada para peserta yang mendaftar. Kemudian slide selanjutnya, kecuali bahan aktif yang tidak boleh dicampur,
Ada juga bahan aktif tertentu yang tidak boleh dicampur dengan bahan-bahan lainnya yang bersifat alkali. Jadi bahan yang bersifat alkali adalah bahan yang pH-nya di atas 7, dia mungkin mengandung logam alkali, alkali tanah dan sebagainya, atau juga termasuk tidak boleh dicampur dengan air yang pH-nya di atas 7. Di sana juga ada banyak sekali bahan aktif yang saya ambil dari sumbernya, yaitu The Pesticide Manual, yang tidak boleh dicampur dengan bahan alkali. Dan ini kita harus tahu apakah yang tidak boleh bahan aktif mana yang tidak boleh dicampur dan bahan aktif mana yang tidak boleh dicampur dengan bahan-bahan alkali. Contoh bahan aktif yang tidak boleh dicampur dengan bahan alkali adalah quinosil, akrinatrin, aldicarb, amitraz, dan sebagainya. Ada banyak. Ini juga nanti bisa saya kirimkan satu halaman kepada penyelenggara bahan-bahan aktif yang tidak boleh dicampur dengan bahan alkali. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kompatibilitas fisik daripada formulasi. Jadi kalau kita sudah tahu bahan aktif yang tidak boleh dicampur dan bahan aktif yang akan kita campur itu boleh diizinkan atau tidak ada keberatan, maka kita selanjutnya adalah menguji terlebih dahulu kompatibilitas fisik daripada formulasinya. Jadi nanti akan saya berikan contoh, tetapi formulasi yang dicampur itu bisa bercampur dengan baik. Jadi ini tandanya bahwa dua formulasi itu boleh dicampur. Yang pertama, formulasi pestisida yang dicampur bisa bercampur dengan baik. Tandanya adalah tidak menggumpal, tidak mengendap, dan tidak mengambang. Di samping itu juga campuran hendaknya suhunya tidak naik, karena kalau suhu naik berarti ada reaksi kimia tertentu di sana, dan juga warna tidak berubah. Warna tentu akan berubah karena campuran, tetapi maksudnya warna yang ekstrim. Misalnya insektisida yang warna merah dicampur dengan insektisida lain yang warnanya kuning, tiba-tiba warna campurannya menjadi hijau. Tentu itu merupakan hal yang tidak wajar. Jadi itu. Jadi untuk menguji formulasi kita bisa mencoba sedikit. Betul ya, silakan. Betul. Selanjutnya kita bisa menguji sedikit. Jadi misalnya saja kita hendak mencampur dua produk yang formulasinya berbeda. Yang satu adalah formulasi EC, yang satu formulasi BP. Kemudian masing-masing formulasi EC kita campur dengan air sesuai dengan perbandingan yang ada dalam aturan takaran pakainya, dan formulasi BP juga kita campur dengan air di ember yang berbeda, dan sesudah dicampur kedua ember ini kemudian kita satukan pada ember yang lebih besar, dan kita lihat kalau dia tidak menggumpal, tidak memisah, tidak mengendap, warna tidak berubah, suhu tidak naik, maka kedua formulasi itu boleh dicampur. Dan ini adalah sifatnya adalah fisik. Kalau misalnya menggumpal tentu akan menyumbat nozzle sehingga tidak efektif. Kemudian kalau memisah nanti tentunya bahan aktif yang di atas dan di bawah waktu di dalam tangki tidak akan bercampur, tetapi jadi terpisah satu sama lainnya. Kalau mengendap itu nanti yang kita semprotkan mungkin hanya airnya, tetapi bahan aktifnya sudah mengendap di bawah tangki semprot. Jadi itu adalah pengujian secara mudah untuk menguji apakah formulasi yang satu dengan yang lain boleh dicampur. Next. Jadi ini adalah langkah-langkah yang kita harus ingat, bahwa yang pertama kita tahu persis alasan mengapa akan mencampur atau alasan mengapa harus mencampur. Mungkin untuk menghemat waktu, memperluas spektrum pengendalian, meningkatkan daya bunuh dan sebagainya. Dan ini masing-masing mempunyai syarat-syarat yang berbeda.
Kemudian cari informasi apakah bahan aktifnya boleh dicampur, dan selanjutnya adalah apakah formulasinya bisa bercampur satu dengan yang lain dengan baik, dengan tanda tidak mengendap, tidak mengambang, tidak menggumpal, warna tidak berubah, dan suhu tidak naik. Selanjutnya kita akan mulai membahas satu persatu. Sebelum itu kita diklik saja dulu satu kali. Jadi kalau kita hendak mencampur misalnya free pass dan no pass, yang satunya 250 EC, yang satunya 80 SP. Kemudian satu klik lagi, masing-masing adalah mempunyai bahan aktifnya A dan bahan aktif B. Jadi langkah pertama adalah satu klik lagi, kita lihat apakah A dan B itu boleh dicampur. Silakan satu ya, apakah bahan aktif A boleh dicampur dengan bahan aktif B, dan yang kedua adalah apakah EC boleh, silakan ya, apakah EC boleh dicampur dengan SP misalnya. Jadi itulah langkah-langkah. Silakan satu lagi. Iya, jadi itulah langkah-langkah yang kita perlu perhatikan waktu kita akan mencampur. Yang pertama adalah apakah bahan aktifnya boleh dicampur, dan yang kedua apakah formulasinya dapat bercampur satu dengan yang lainnya dengan baik. Oke, kita akan melanjutkan. Sekarang adalah yang pertama, campuran untuk menghemat tenaga serta waktu aplikasi. Jadi next. Contohnya, kalau misalnya dalam satu tanaman padi kita, pada saat yang bersamaan diserang oleh hama wereng, dan di sana ada juga penyakit bercak coklat atau Helminthosporium, maka insektisida untuk wereng dapat disemprotkan bersamaan tank mix dengan fungisida untuk Helminthosporium. Itulah yang dimaksud dengan menghemat waktu dan tenaga saat aplikasi. Jadi pada pencampuran untuk menghemat waktu dan tenaga, yang dicampur adalah insektisida dan fungisida. Tentu yang cocok satu sama lain. Next. Jadi ini contoh pencampurannya. Jadi syarat-syaratnya untuk pencampuran menghemat waktu, OPT sasarannya berbeda, yang satu hama dan yang satu penyakit. Kemudian bahan aktif yang dicampur cocok untuk masing-masing OPT yang menjadi sasaran. Yang kita campur tentu fungisida untuk wereng, dan fungisida untuk Helminthosporium, dan insektisida untuk wereng. Kemudian bahan aktif dari kedua formulasi boleh dicampur. Nah, ini yang penting, dosis dan konsentrasi untuk masing-masing produk jangan dikurangi. Jadi kalau misalnya untuk hama 2 mili per liter, untuk penyakit 1 mili per liter, dia tidak boleh dikurangi, dia tetap harus sama dengan aturannya. Karena kalau yang salah satu dikurangi, nanti salah satu menjadi tidak efektif. Misalnya yang fungisidanya dikurangi takarannya, nanti penyakitnya tidak akan terkendali. Kemudian untuk tank mix, seperti yang sudah dijelaskan, formulasi yang dicampur secara fisik kompatibel satu dengan yang lainnya. Next. Ini adalah contohnya, misalnya insektisida. Tadi saya katakan bahwa misalnya dalam tanaman padi ada wereng coklat, kemudian ada Helminthosporium, maka insektisida untuk wereng 0,5 ml per liter, tetapi karena kita akan mencampurnya menjadi 1 liter, maka kita kurangi dulu menjadi separohnya, supaya nanti hasilnya menjadi 1 liter. Jadi kalau aturannya misalnya insektisida untuk wereng itu 0,5 ml per liter, maka untuk pencampurannya kita berikan dulu untuk wereng 0,5 ml per setengah liter, ditambah dengan fungisida untuk Helminthosporium 2 ml per setengah liter, agar campurannya nanti total 2,5 ml insektisida plus fungisida dalam 1 liter air. Jadi masing-masing tidak dosisnya atau konsentrasinya tidak boleh dikurangi, sehingga akan menjadi larutan yang sedikit lebih pekat. Nah, ini yang harus diperhatikan, hati-hati kalau
campuran terlalu banyak, tentunya larutan semprot menjadi terlalu pekat dan ini mungkin akan berbahaya untuk tanamannya. Tanamannya mungkin bisa terbakar atau layu dan sebagainya. Oke, selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah campuran untuk memperluas spektrum pengendalian. Jadi ini sebetulnya mirip-mirip saja dengan tujuan yang pertama tadi, tetapi di sini yang dicampur adalah pestisida yang sejenis. Jadi misalnya, pestisida umumnya memiliki spektrum pengendalian yang terbatas, sementara OPT yang mengganggu tanaman kita tidak hanya satu macam, oleh karena itu 2 atau lebih pestisida yang berspektrum sempit bisa digabung untuk memperluas spektrum pengendaliannya. Jadi silakan next slide berikutnya. Jadi misalnya saja. Jadi sebelum saya lanjut, saya akan tegaskan kalau pada pencampuran dengan tujuan untuk menghemat tenaga dan waktu aplikasi, yang dicampur adalah insektisida plus fungisida. Kalau untuk memperluas spektrum pengendalian, itu yang dicampur adalah fungisida plus fungisida, atau insektisida plus insektisida, atau herbisida plus herbisida. Jadi yang dicampur dalam memperluas spektrum pengendalian adalah pestisida yang sejenis. Jadi insektisida dengan insektisida, fungisida dengan fungisida, atau herbisida dengan herbisida. Jadi contoh yang pertama ini misalnya saja di tanaman kita, tanaman melon, diserang oleh embun bulu, dan pada saat yang bersamaan juga diserang oleh embun tepung. Next. Susahnya fungisida untuk embun bulu biasanya tidak mampu mengendalikan embun tepung. Demikian pula fungisida untuk embun tepung ini tidak mampu mengendalikan embun bulu. Sehingga kita harus memilih 2 jenis fungisida, yang satu khusus untuk embun bulu seperti misalnya metalaksil, propamokar, mandipropamid, fluopicolid dan sebagainya. Dan di satu pihak kita harus memilih fungisida yang baik untuk embun tepung seperti dipenoconazole, propiconazole, carbendazim, benomil, boskalid, tridemor dan sebagainya. Nah, kemudian kita pilih salah satu dari sebelah kanan dan salah satu dari sebelah kiri untuk dicampur tank mix. Jadi, tetapi kalau misalnya kita mempunyai fungisida yang bisa untuk mengendalikan keduanya, misalnya saja asoxystrobin, itu bisa untuk mengendalikan baik embun tepung maupun embun bulu. Ya, kita nggak usah mencampurnya. Tetapi kalau yang kita punya kebetulan hanya yang satu khusus untuk mengendalikan embun bulu, yang lain untuk embun tepung, maka kita bisa saja fungisida untuk embun bulu dicampur dengan fungisida untuk embun tepung. Itu yang dimaksud dengan memperluas spektrum pengendalian. Kemudian contoh yang kedua, silakan. Ini misalnya saja di tanaman tomat kita itu pada saat yang bersamaan diserang oleh ulat bor atau ulat pengorok buah, Helicoverpa armigera, dan pada saat yang bersamaan diserang oleh pengorok daun atau Liriomyza widubriensis misalnya. Nah, next. Celakanya kita mempunyai banyak sekali insektisida yang bisa mengendalikan Helicoverpa. Tetapi insektisida yang bisa mengendalikan Heliotis ini biasanya tidak mampu mengendalikan Liriomyza. Susahnya insektisida untuk Liriomyza itu sangat terbatas sekali. Yang saya tahu hanya ada 3 macam insektisida yang mampu mengendalikan Liriomyza dengan baik. Yang pertama adalah siromasin, yang kedua adalah abamectin, yang ketiga adalah kartab hidroklorida. Oleh karena itu, kalau ada serangan Liriomyza atau pengorok daun bersamaan dengan serangan ulat Helicoverpa misalnya, maka kita
untuk menghemat waktu dan juga memperluas spektrum pengendalian, sekaligus kita mencampur salah satu dari sebelah kiri dicampur dengan salah satu dari sebelah kanan. Jadi itulah yang dimaksud dengan memperluas spektrum pengendalian. Next. Nah, syarat-syarat untuk tank mix, tetapi sebelum syarat-syarat untuk tank mix itu saya juga akan ulas sedikit. Kecuali itu kita juga bisa mencampur untuk memperluas spektrum pengendalian itu herbisida. Misalnya kebun kita itu ditumbuhi oleh gulma berdaun lebar, pada saat yang bersamaan juga ada banyak gulma daun sempit. Nah, kita bisa saja menggunakan pestisida yang bisa mengendalikan dua-duanya. Akan tetapi kalau mungkin karena di daerah Anda tidak ada herbisida yang bisa mengendalikan semuanya, kita bisa mencampurkan herbisida yang khusus untuk daun lebar dicampur dengan herbisida yang khusus untuk daun sempit, sehingga dengan sekali semprot baik daun lebar maupun daun sempit bisa kita kendalikan. Kemudian syarat-syarat untuk tank mix ini sama dengan syarat-syarat untuk tujuan yang pertama tadi, yaitu untuk menghemat waktu dan tenaga aplikasi. Jadi OPT sasaran dari kelompok yang sama tetapi berbeda spesiesnya. Jadi yang satu tadi kita contohkan embun tepung dan embun bulu, atau pada contoh yang kedua adalah Liriomyza dengan ulat bor. Jadi sasaran dari kelompok yang sama tetapi spesiesnya berbeda. Kemudian bahan aktif yang akan dicampur tentu harus yang cocok untuk masing-masing OPT. Bahan aktif dan kedua formulasi boleh dicampur. Ini juga dosis dan konsentrasi untuk masing-masing produk tidak boleh dikurangi. Kemudian untuk tank mix tentunya juga secara fisik harus kompatibel satu dengan yang lainnya. Next. Kemudian kita akan melihat tujuan yang ketiga, ini yang paling sulit, jadi untuk meningkatkan daya bunuh pestisida. Silakan, next. Jadi mungkin yang pertama kita harus melihat dulu sebetulnya apakah yang disebut dengan sinergi. Jadi sinergi adalah pencampuran pestisida dengan pestisida atau bahan lainnya yang menghasilkan respons yang jauh lebih baik dibandingkan dengan apabila bahan aktif tersebut diaplikasikan sendiri-sendiri. Jadi itulah yang diharapkan dari campuran untuk meningkatkan daya bunuhnya. Jadi misalnya insektisida A itu daya bunuhnya hanya 60%, kemudian insektisida B daya bunuhnya hanya 80%. Kalau kita campur, kita mengharapkan bahwa daya bunuhnya bisa 95 atau 100%. Jadi dengan mencampur keduanya, kita mengharapkan daya bunuhnya akan naik dan OPT akan lebih banyak yang kita kendalikan. Nah, susahnya, silakan terus next. Kita tidak tahu persis dan maksud saya begini, ada banyak tabel dan sebagainya yang beredar di luaran mengenai mana yang boleh dicampur dan mana yang tidak. Tetapi biasanya untuk mendapatkan kombinasi yang baik untuk meningkatkan daya bunuh itu memerlukan riset dan pengembangan. Jadi dulu saya bekerja di salah satu perusahaan pestisida. Saya tahu persis bahwa untuk menghasilkan satu campuran yang baik itu diperlukan beberapa tahun riset, jadi tidak mudah. Jadi intinya dasar daripada pencampuran pestisida untuk mendapatkan sinergi adalah penelitian. Jadi kita tidak bisa main campur begitu saja, tetapi yang baik adalah melalui penelitian dan pengembangan baik oleh perusahaan ataupun oleh badan-badan lain yang kompeten. Silakan kita teruskan. Saya akan memberikan contoh beberapa campuran yang sudah jadi
yang gunanya untuk meningkatkan daya bunuh. Misalnya saja fungisida trisiklasol ini adalah fungisida yang baik sekali untuk mengendalikan penyakit blast pada padi. Tetapi kalau trisiklasol ini diaplikasikan sendiri, itu daya bunuhnya baik tetapi tidak sangat baik. Oleh karena itu, trisiklasol kemudian ditambahkan ke sana propiconazol untuk meningkatkan efikasi trisiklasol untuk mengendalikan penyakit blast pada padi. Jadi Redimic yang tersedia di pasaran adalah 400 gram per liter trisiklasol dicampur dengan 125 gram per liter propiconazol. Nah, untuk mendapatkan mengapa harus 400 gram ditambah dengan 125 gram, inilah yang perlu penelitian. Jadi kita harus membuat perbandingan trisiklasol, bagaimana kalau trisiklosolnya ditambah, bagaimana kalau propiconazolnya dikurangi dan sebagainya. Jadi tidak mudah untuk mendapatkan campuran-campuran yang baik untuk meningkatkan dalam mengendalikan berbagai penyakit pada berbagai tanaman. Something wrong, Pak? Ya, terputus Pak. Saya coba sambung lagi ya, Pak. Mas Dika, tolong dijadikan host lagi. Sebentar ya, Pak. Oke. Sini makan. Oke, Pak, mohon disambung, silakan. Ya, silakan kita kembali kepada slide nomor 29. Terus ya, itu dia. Jadi ini contoh yang ketiga, fungisida. Satu klik lagi. Sorry. Iya. Satu lagi, Pak. Jadi ini tadi saya sebutkan contoh yang ketiga, tebuconazol dicampur dengan trifloxystrobin untuk mengendalikan berbagai penyakit pada tanaman. Terus, Pak, silakan. Next. Satu lagi. Next, satu lagi, Pak. Ya. Jadi kemudian ini contoh-contoh Redimic yang sebelumnya, Pak. Yang tadi betul, Pak. Sebelumnya lagi, ya ini dia. Oke. Jadi ini contoh untuk insektisida. Misalnya saja kita mencampur dalam Redimic yang tersedia di pasaran, itu campuran antara lain antara profenofos dengan sipermetrin untuk meningkatkan efikasi profenofos dalam mengendalikan hama ulat Klutella silosella. Jadi
Contoh yang kedua adalah lambda sialotrin kita tambah dengan thiamethoxam untuk meningkatkan daya bunuh lambda sialotrin dalam mengendalikan beberapa penyakit. Oke, terus Pak. Dan contoh yang terakhir adalah contoh di bidang herbisida. Ya, jadi misalnya saja metilmetsulfuron kita campur dengan etilklorimuron untuk memperkuat efikasinya metilmetsulfuron dalam mengendalikan beberapa jenis gulma pada tanaman padi. Jadi itulah yang saya maksud dengan campuran untuk memperkuat atau untuk meningkatkan daya bunuh pestisida, dan itu tidak mudah. Kita harus melakukan penelitian terlebih dahulu untuk mendapatkan campuran-campuran yang betul-betul bersifat sinergi satu dengan yang lainnya. Next. Sekarang kita akan melihat tujuan yang terakhir adalah menghambat terbentuknya kekebalan OPT terhadap pestisida. Next. Terus, Pak. Jadi terlebih dahulu saya ingin memberikan sebelumnya, Pak, ya, memberikan beberapa prinsip mengenai penggunaan pestisida untuk menunda atau menghambat resistensi. Jadi ini untuk menunda atau menghambat resistensi. Jadi kalau fungisida atau insektisida yang biasa Anda gunakan dan selama ini baik-baik saja, artinya bisa mengendalikan hama atau penyakit dengan baik, tiba-tiba menjadi tidak efektif untuk mengendalikan OPT yang sama, ganti dengan bahan aktif lain yang mode of action-nya berbeda. Jadi lihat dalam label pestisida, di sana dicantumkan kode MOA atau grup dari insektisida dan fungisida. Jadi kuncinya adalah jangan gunakan insektisida dengan grup yang sama, kode grup yang sama. Jadi itu adalah salah satu kunci untuk mengendalikan menghambat terjadinya resistensi. Kemudian campuran bahan aktif mungkin berguna untuk tindakan darurat. Jadi kalau misalnya kita katakanlah dalam hal insektisida, suatu insektisida sudah kebal terhadap golongan katakan karbamat misalnya. Karbamat adalah dalam kode MOA itu kodenya A1A. Jadi kalau kita menyemprot selama ini dengan karbamat dan baik-baik saja, tiba-tiba suatu hari kita menyemprot dengan karbamat tetapi tidak baik, artinya hama tidak terkendali. Maka kita bisa menduga barangkali hama sudah mulai kebal terhadap karbamat. Nah, salah satu cara adalah kita rubah bahan aktifnya dengan bahan aktif lain yang kode grupnya tidak sama. Jadi karbamat tadi sudah saya jelaskan kode grupnya 1A, maka kita bisa pilih dengan yang kodenya lain, misalnya kelompok grup 3 atau grup 4 atau grup yang lain, tetapi bukan yang 1A atau 1B. Karena yang 1A dan 1B itu cara kerjanya sama, sehingga tidak efektif untuk mengendalikan hama yang sudah resisten. Next. Silakan selanjutnya, Pak. Ya, jadi untuk tanaman-tanaman yang memerlukan penyemprotan yang lebih dari sekali dalam semusim, misalnya pada kentang itu kita memerlukan penyemprotan untuk menghambat penyakit busuk daun itu mungkin sekitar 10 sampai 15 kali bahkan lebih per musim. Kemudian pada tanaman bawang merah itu petani-petani di Brebes dan Probolinggo menyemprot 2 hari sekali misalnya. Jadi satu musim itu terdiri dari beberapa penyemprotan. Nah, untuk tipe-tipe tanaman dan OPT yang seperti ini, kunci untuk menghambat kekebalan adalah rotasi atau pergantian bahan aktif
yang kode MOA-nya berbeda. Jadi mungkin Anda yang memerlukan bisa melihat di channel YouTube saya beberapa contoh rolling untuk semangka, kemudian untuk rutela dan sebagainya. Jadi kuncinya bukan mencampur tetapi pergantian penyemprotan. Jadi itu yang harus kita perhatikan, bahwa untuk tanaman yang penyemprotannya memerlukan beberapa kali, kuncinya bukan mencampur pestisida, tapi mengganti atau merotasi dengan pestisida lain yang mempunyai kode mode of action atau kode MOA yang berbeda. Silakan next. Kita akan mengambil contoh sekarang mengenai fungisida. Langsung terus. Kita mengetahui bahwa dalam hal fungisida itu ada hubungan antara kekebalan dengan kelas-kelas dari fungisida. Oleh karena itu, kekebalan jamur biasanya disebut sebagai kelas related resistant. Jadi ada beberapa kelas fungisida yang hampir tidak pernah menimbulkan kekebalan jamur. Ini disebut dengan fungisida dengan risiko rendah. Jadi fungisida tersebut tidak pernah menimbulkan kekebalan. Akan tetapi ada kelas-kelas fungisida tertentu yang cepat menimbulkan resistensi. Ini disebut dengan fungisida beresiko tinggi. Ada 5 kelas fungisida, ada yang risiko rendah, risiko sedang sampai rendah, risiko sedang sampai tinggi, dan risiko tinggi. Tetapi dalam kesempatan ini saya hanya akan memberikan contoh dengan memberikan 2 kelas saja, yakni risiko yang paling rendah dan risiko yang paling tinggi. Next. Silakan. Jadi ini adalah contoh fungisida yang risikonya tinggi. Jadi fungisida yang risiko tinggi ini mudah sekali menyebabkan jamur sasaran menjadi kebal terhadap fungisida tersebut. Contohnya adalah metalaksil, fenalaksil, ofuras, kemudian fungisida benzimidazol, fenomil, karbendazim, tiabendazol, tiofenat-metil dan sebagainya. Kemudian ada dietofencarb, ada asoksistrobin, pirakostrobin. Jadi fungisida strobilurin seperti asoksistrobin, pirakostrobin itu termasuk ke dalam fungisida yang mempunyai risiko tinggi. Dan kalau fungisida ini digunakan terus-menerus pada jamur tertentu, maka jamur yang disemprot dengan fungisida risiko tinggi akan cepat mengalami kekebalan. Jadi kita harus hati-hati. Kemudian selanjutnya adalah contoh fungisida yang disebut sebagai fungisida risiko rendah. Jadi fungisida ini tidak pernah menimbulkan kekebalan pada jamur patogen. Seperti misalnya fungisida ditiokarbamat, seperti verbam, manep, zinep, mankosep, metiram, propinep, siram, dan sebagainya. Kemudian ada klorotalonil, ada senyawa tembaga, dan senyawa belerang. Nah, susahnya fungisida risiko rendah ini semuanya adalah fungisida kontak protektif yang hanya baik untuk digunakan sebagai protektan, hanya baik digunakan sebelum tanaman sakit. Dia berfungsi untuk melindungi daun dan tanaman seluruhnya dari spora atau potongan-potongan jamur, benang jamur yang mendarat di permukaan daun supaya tidak menulari tanaman. Jadi dia berfungsi sebagai pagar agar penyakit tidak masuk. Jadi, nah yang tadi yang fungisida risiko tinggi
itu adalah kebanyakan fungisida yang bersifat sistemik yang dapat masuk ke dalam jaringan tanaman dan dapat digunakan sebagai aplikasi kuratif untuk menyembuhkan. Jadi yang risiko rendah ini baik, tetapi dia sifatnya adalah non-sistemik, tidak bisa masuk ke dalam jaringan tanaman, dia hanya menempel di permukaan daun, gampang hilang kalau kena air hujan, dan harus disemprotkan untuk mencegah datangnya penyakit, disemprotkan sebelum tanaman sakit. Oke, terus next. Oleh karena itu, dalam aplikasinya, biasanya fungisida resiko tinggi ini didampingi dengan fungisida yang resikonya rendah untuk mengurangi resiko kekebalan terhadap fungisida yang berisiko tinggi. Jadi ini contoh beberapa ready mix fungisida risiko tinggi dengan fungisida risiko rendah yang bisa kita dapatkan di pasaran, misalnya simoksanil ditambah mankoseb, mefenoxam ditambah mankoseb, clopicolid ditambah propinep, mandipropamid ditambah chlorothalonil, oxatiapiprolin ditambah chlorothalonil, azoxystrobin ditambah difenoconazole dan sebagainya. Jadi fungisida yang sebelah kiri itu resikonya lebih tinggi dibandingkan dengan fungisida yang ada di sebelah kanan. Ini untuk mencegah agar cendawan penyebab penyakit tidak mudah kebal terhadap salah satu dari fungisida tersebut. Selanjutnya, kita contohkan sekarang mengenai insektisida. Jadi, ini adalah beberapa contoh campuran insektisida dari berbagai kode yang berbeda kode grupnya, yang idenya adalah untuk menghambat terjadinya kekebalan hama atau memecahkan hama yang sudah kebal terhadap salah satu dari bahan aktif yang ada di sana. Jadi misalnya saja abamectin dicampur dengan chlorphyrifos atau triasofos atau profenofos. Jadi abamectin itu dalam kode Irak adalah grup 6, sedangkan chlorphyrifos, triasofos dan profenofos itu masuk ke dalam grup 1. Jadi grup 6 bisa campur dengan grup 1 agar tidak mudah menimbulkan resistensi hama. Kemudian abamectin dengan chlorfenapir. Misalnya, jadi di sana adalah abamectin dari grup 6 dan chlorfenapir dari grup yang berbeda. Kemudian sipermetrin dari grup 3 dicampur dengan chlorphyrifos dari grup 1, imidacloprid dengan asfat, dan emamectin benzoat dengan chlorfluazuron dan sebagainya. Jadi itulah beberapa hal yang bisa saya ceritakan mengenai campuran untuk mencegah terjadinya resistensi hama atau penyakit. Jadi kuncinya pada fungisida itu adalah mengurangi resiko dari fungisida resiko tinggi dengan menambahkannya dengan fungisida yang risiko rendah. Dan kemudian untuk insektisida, kuncinya adalah campuran yang grupnya tidak sama. Kemudian saya paparkan di sini, saya tunjukkan adalah pencampuran insektisida untuk memecahkan resistensi serangga yang disusun oleh Donald De Vries. Tetapi ini baik sebetulnya, akan tetapi sayangnya ini adalah tabel ini disusun sudah lama sekali, tahun 1997-an, dan pada waktu itu pengetahuan mengenai mode of action dari insektisida, fungisida, dan herbisida belum berkembang, sehingga dalam
tabel ini yang pertimbangannya adalah kelompok kimia. Jadi seperti piretroid jangan dicampur dengan piretroid, karbamat jangan dicampur dengan karbamat dan sebagainya. Jadi campuran-campuran yang warnanya hijau itu diperbolehkan atau bahkan dianjurkan. Kemudian campuran-campuran yang berwarna merah itu tidak dianjurkan atau tidak disarankan untuk dilakukan. Saya rasa sementara itu dulu yang bisa saya utarakan pada saat ini. Jadi mengenai pencampuran pestisida tidak mudah dan tidak sederhana, akan tetapi tujuan daripada uraian ini adalah untuk membuka pengetahuan Anda sedikit bahwa pencampuran itu sebetulnya memerlukan pengetahuan tersendiri dan tidak bisa asal campur begitu saja. Silakan, saya rasa kita akhiri presentasi ini sampai di sini dan silakan saya buka untuk tanya jawab selanjutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan presentasi pada webinar kali ini. Kepada Bapak dan Ibu, untuk materi presentasi akan dibagikan setelah acara selesai melalui grup WA yang bagian sudah mendaftar. Untuk selanjutnya saya bacakan mungkin mulai dari chat saja dulu Pak ya, dari yang sudah chat di. Boleh. Okay. Ya. Satu persatu saja Pak. Ya, siapa? Satu persatu supaya saya nggak lupa. Siapa? Oke, ini pertanyaan pertama dari Bapak Joko Pitoyo. Ini bagaimana cara mengobati tanaman kentang yang keracunan atau toksik fungisida atau insektisida? Adakah produk yang recommended? Oke. Kalau tanaman sudah kita semprot dengan fungisida atau insektisida keracunan, sudah dibiarkan saja. Karena terus terang saja saya tidak tahu apakah ada produk yang digunakan untuk menyembuhkan tanaman yang sudah rusak karena insektisida atau fungisida. Jadi biarkan saja. Nanti kalau mau sembuh ya sembuh, kalau tidak sembuh ya mohon maaf. Ya. Jadi tidak ada, Pak. Ya. Oke, kepada Bapak Joko, nanti kalau misalnya ada yang kurang puas, nanti mungkin kita bisa chat lagi. Kita untuk bagi pertanyaan yang lain dari Bapak Afri Hardo Saragi. Ini ada pertanyaan, meneruskan pernyataan petani kol atau brokoli di Sumatera Utara yang sering saya jumpai, menyatakan formulasi EC tidak aman digunakan karena akan menyebabkan panas dalam, terutama saat crop mulai terbentuk. Mohon tanggapannya, Pak. Menyebabkan apa tadi? Panas dalam? Iya, menyebabkan panas dalam. Oke, saya juga tidak tahu yang disebut panas dalam itu seperti apa. Tapi rupa-rupanya itu berhubungan dengan formulasi yang barangkali di daerah lain sih tidak apa-apa. Karena saya juga tahu bahwa di Pengalengan orang menyemprot dengan formulasi EC juga nggak apa-apa. Tapi saya curiga mungkin dicampur dengan produk lain. Dicampur atau tidak, Pak? Itu kepada Bapak Afri mungkin ada jawaban. Halo Pak, itu saya Afri Pak, Pak Panut. Ya. Nah, itu biasa pemakaiannya tunggal Pak. Jadi ketika crop terbentuk pada tanaman brokoli, dia kalau disemprot dengan formulasi EC, kalau petani di sini biasa disebut itu panas dalam atau mulai busuk dia Pak. Jadi petani di sini enggan menggunakan formulasi EC untuk tanaman brokoli. Oke. Terus terang saya tidak mempunyai referensi untuk itu. Saya akan pelajari terlebih dulu, mungkin ada bahan-bahan yang bisa saya mungkin nanti Pak Apri bisa langsung berhubungan dengan saya lewat inbox atau apa, sehingga nanti satu saat saya bisa menjawabnya kalau saya sudah mendapatkan referensi yang
baik untuk itu. Terima kasih dulu ya Pak ya. Sementara. Terima kasih Pak Panut untuk responnya. Nanti bisa saya pribadi Pak. Ya. Oke, terima kasih kepada Bapak Afri. Ini karena chatnya masih datang terus ya, kita baca pertanyaan dari chat saja dulu Pak ya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Mugiono. Ini bagaimana bila pencampuran lebih dari 2 bahan aktif? Misalnya 2 resiko rendah tambah 1 resiko tinggi. Boleh-boleh saja. Jadi tapi saya selalu cenderung daripada dicampurkan untuk yang resiko tinggi itu lebih baik di rolling, Pak. Jadi kenapa demikian? Karena sama-sama resiko tinggi itu kalau dicampurkan resikonya jadi makin tinggi, Pak. Jadi saya menyarankan lebih baik kalau untuk fungisida risiko tinggi itu di rolling atau bergantian daripada dicampurkan. Jadi untuk campuran mungkin cukup 1 risiko rendah plus 1 risiko tinggi, begitu saja Pak. Oke, kepada Bapak Mugiono, ada respon mungkin? Oke, kita selanjutnya aja ke Bapak Rivaldo Lumban Batu. Izin Pak, kalau pencampuran herbisida dengan insektisida, apakah sudah ada yang melakukan riset? Biasanya herbisida tidak lazim untuk dicampurkan dengan fungisida dan insektisida. Ada sih beberapa, tetapi kurang begitu lazim karena sasarannya sangat jauh berbeda. Jadi yang satu untuk membunuh tumbuhan, yang satu untuk membunuh hama. Tetapi ada beberapa kasus yang misalnya saja herbisida tanah atau soil acting herbicide seperti misalnya atrasin dan sebagainya itu diaplikasikan bersamaan dengan insektisida untuk mengendalikan serangga tanah seperti misalnya orong-orong atau anjing tanah ya, atau untuk ulat potong dan sebagainya. Bisa, tapi kurang lazim. Itu saja. Terima kasih. Siap. Oke, terima kasih pada Pak Panut. Ini pertanyaan selanjutnya. Pak, izin bertanya, apakah pestisida yang dicampur air dari sumber yang berbeda akan mempengaruhi kekuatan bahan aktifnya? Dari Ibu Feni Astri. Yang dimaksud dari sumber yang berbeda apa ya, Bu? Mungkin maksudnya mungkin airnya mungkin dari tempat yang lain gitu Pak, mungkin Pak. Oh gitu. Ya. Oke. Jadi saya tidak tahu karena saya juga belum pernah mendapatkan hal yang seperti itu. Tetapi yang saya tahu bahwa air yang digunakan untuk mencampur baik itu insektisida atau fungisida atau pestisida pada umumnya harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama adalah air tersebut harus jernih. Jernih dalam arti bukan kita harus memakai air minum dalam botol, tetapi cukup jernih, tidak mengandung lumpur. Karena biasanya kalau air itu mengandung lumpur, maka sebagian bahan aktif dari pestisida akan diikat oleh lumpur sehingga kurang begitu efektif. Jadi yang pertama adalah gunakan air jernih. Air sumur boleh, air sungai boleh, tapi jernih. Jadi kalau sumbernya berbeda juga barangkali nggak apa-apa, yang penting pokoknya jernih. Kemudian yang kedua, gunakan air yang tidak mengandung terlalu banyak mineral atau mungkin dalam bahasa yang saya tahu itu namanya air sadah. Air sadah itu ada air yang banyak mengandung kapur dan magnesium, sehingga tandanya itu air sadah kalau untuk mencuci susah mendapatkan busa. Jadi ada ibu-ibu yang suka protes sabun atau detergen sudah banyak tetapi busanya sedikit sekali. Jadi airnya itu terlalu banyak mengandung magnesium atau logam ion yang lain. Jadi jangan gunakan air sadah. Yang pertama tadi air jernih, yang kedua air sadah. Kemudian yang ketiga, sebisa-bisanya gunakan air yang pH-nya kurang dari netral, kurang dari 7. Yang terbaik adalah
antara 4,5 sampai 6,5. Jadi jangan gunakan air yang bersifat alkali, tapi airnya agak sedikit asam. Itu yang untuk mencampur pestisida yang terbaik. Kecuali ada beberapa kecualian yang bisa saja seperti misalnya glifosat itu bisa dicampur dengan air dari pH 4 sampai pH 9. Paraquat bisa dicampur dengan air yang pH-nya dari 5 sampai 8 misalnya. Dan banyak lagi. Tetapi secara umum supaya kita bisa memudahkan kita dalam memberikan penjelasan, biasanya saya jelaskan gunakan air yang pH-nya kurang dari 7, antara 4,5 sampai 6,5. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Iskandar. Kepada Pak Panut yang terhormat, mau tanya berapa persen ambang batas ekonomi rata-rata untuk pengendalian secara kimiawi, karena sebisa mungkin penggunaan pestisida harus dibatasi atau digunakan secara bijak. Terima kasih Pak. Saya tidak tahu kalau untuk seluruhnya ya, tetapi dan saya juga tidak hafal angka-angkanya. Anda mungkin bisa bertanya kepada PPL di tempat Anda atau petugas PUPT, karena masing-masing hama itu mempunyai ambang ekonomi atau ambang pengendalian yang berbeda. Misalnya yang saya tahu ulat kubis itu kalau misalnya dari 10 pohon ada 5 yang kena ulat kubis baru disemprot, kurang lebih begitu. Saya tidak hafal. Misalnya wereng, biasanya kalau sudah ada beberapa ekor wereng, saya tidak ingat jumlah pastinya, kita baru mulai semprot. Jadi kalau untuk seluruh hama dan penyakit saya rasa tidak bisa digeneralisasi begitu, karena ada hama dan penyakit yang mudah sekali merebak, bertambah parah. Ada hama dan penyakit yang tidak terlalu berbahaya. Misalnya kalau kita terus terang saja, kalau kita misalnya pada tanaman kentang misalnya, itu penggunaan fungisida untuk mengendalikan busuk daun sudah harus dari awal sampai akhir, karena kalau kita terlambat, busuk daun itu bisa dalam 1-2 malam bisa menghancurkan tanaman kita. Jadi jawabannya saya rasa tidak ada ambang kendali untuk semua hama, tetapi kita harus melihat masing-masing dari masing-masing OPT ada ambang kendalinya. Saya tidak hafal, silakan bertanya kepada petugas penyuluh lapangan atau petugas pengendalian OPT di tempat mereka tahu pasti ambang kendali dari masing-masing tanaman mereka. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Hafiz Fakhrudin. Bagaimana cara melihat suatu merek pestisida tersebut termasuk asam atau basa, karena tidak boleh mencampur antara pestisida asam plus basa karena akan netral? Salah satu-satunya cara adalah Anda harus mempunyai alat pengukur keasaman. Biasanya diukur dengan pH meter yang untuk mengukur pH dari masing-masing bahan. pH 7 adalah netral, yang di atas 7 itu basa, yang kurang dari 7 itu asam. Atau Anda membeli kertas lakmus, tidak terlalu mahal, untuk mengecek berapa pH dari masing-masing. Anda benar bahwa kalau basa dicampur dengan asam, maka akan menjadi garam dan sifatnya netral. Jadi satu-satunya cara adalah Anda harus memiliki pH meter atau alat pengukur pH larutan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Panut. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Lukman, ini ada mohon pembahasan untuk fungisida asam fosfit, Pak. Kelas resistensi dan tidak boleh dicampur dengan fungi bahan aktif apa? Nah itu kira-kira ada bahannya nggak Pak di presentasi Bapak Panut? Nanti saya akan kirimkan kepada Pak Panitia itu daftar pestisida yang tidak boleh dicampur.
Oh ya, siap. Saya tidak ingat apakah ada asam fosfit di sana. Tapi nanti saya kirimkan untuk bisa dibagikan kepada para peserta. Siap. Oke, Pak. Baik, Pak. Untuk Mbak Ya. Lukman nanti mungkin setelah acara di grup WA mungkin ntar akan kita share materinya. Selanjutnya untuk dari Bapak Muhammad Tandi Maulidin. Pak, apakah pada saat mix pestisida harus diperhatikan pH-nya? Maksudnya diturunkan di pH berapa kisaran yang sangat baik? Ya, seperti tadi saya katakan, pH-nya sebaiknya adalah antara 4,5 sampai 6,5. Jadi sebaiknya agak sedikit asam. Kecuali kalau misalnya di label itu dijelaskan bahwa boleh pakai yang basah, nggak apa-apa. Tapi secara umum untuk memudahkan lebih baik gunakan yang pH-nya kurang dari 6,5. Kalau pH-nya terlalu tinggi, itu Anda bisa menurunkan dengan misalnya asam nitrat, bisa dibeli di toko kimia, atau asam sitrat, itu yang biasa dipakai untuk tiruan rasa jeruk pada makanan. Tetapi asam nitrat lebih murah. Jadi Anda bisa menurunkannya. Anda bisa juga menurunkannya menggunakan salah satu produk, mohon maaf saya sebutkan merek dagangnya karena isinya saya tidak tahu, itu ada Biosoft, itu juga baik untuk menurunkan pH air. Jadi demikian, terutama untuk daerah-daerah yang daerahnya berkapur, misalnya di deretan pegunungan kapur di pantai utara Jawa, kemudian ada beberapa daerah di Sulawesi yang daerahnya berkapur, itu airnya pH-nya agak tinggi. Jadi itu yang harus diturunkan. Terima kasih. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Atep Ida 26. Izin tanya Pak, efektif tidak herbisida selektif di padi dimix dengan insektisida atau fungi? Ya, tadi sudah saya sebutkan di sana bahwa tidak lazim untuk mencampur herbisida dengan insektisida atau herbisida dengan fungisida. Tetapi kalau itu aman, artinya tidak menimbulkan hal-hal buruk pada tanamannya, boleh-boleh saja. Jadi tadi saya gambarkan misalnya untuk tanaman jagung, atrasin itu dicampur dengan insektisida tertentu untuk mengendalikan anjing tanah dan ulat tanah. Kemudian pada padi, kalau misalnya saya tidak tahu insektisidanya apa, tapi kalau memang itu aman untuk tanamannya sih nggak jadi masalah. Terima kasih. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak, dari Pak Heriadi, izin bertanya Pak, efektif mana difeconazole dan tebuconazole saat ini untuk padi? Apa boleh dimix? Difenoconazole dan tebuconazole dan juga hexaconazole sebenarnya mirip-mirip saja. Jadi mereka itu tidak untuk tanaman padi baik-baik saja. Jadi ketiga-tiganya boleh dipakai, tebuconazole atau hexaconazole atau difenoconazole atau bahkan propiconazole juga boleh. Sebaiknya tidak usah dicampur, karena untuk apa dicampur? Karena satu saja sudah cukup baik. Jadi mereka biasanya kurang lebih sama lah efikasinya. Jadi dalam mengendalikan leptosporium dan sebagainya itu tidak banyak berbeda. Jadi saya sarankan sebaiknya tunggal saja, jadi tidak usah dicampur. Pilih salah satu yang Anda suka. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Galih Wahyu. Pak, terkait dengan sebuah produk pestisida, pastinya tidak hanya terkandung bahan aktif saja, namun juga adjuvan. Nah, pertanyaan saya, apakah adjuvan tersebut juga turut mempengaruhi efikasi dari produk pestisida tersebut? Terima kasih, sehat selalu Pak Panut. Ya dan tidak. Jadi ada adjuvan tertentu yang ikut mempengaruhi jadi efikasi pestisidanya.
tapi bukan dalam arti positif, dalam arti mengurangi hal-hal buruk. Misalnya kalau ditambah dengan surfaktan, maka dia akan lebih bisa merata di permukaan daun dan sebagainya. Adjuvan bisa mempengaruhi kualitas daripada produk. Jadi ada adjuvan misalnya saja pelarut yang harganya murah, tetapi tentu tidak etis untuk mengatakannya di sini, nanti jadi kurang baik. Jadi ada yang adjuvan misalnya solvent ya, pelarut yang harganya murah tetapi untuk tanaman kurang baik atau malah justru sangat beracun dan sebagainya. Jadi adjuvan bisa mempengaruhi mutu daripada produk, dalam arti bisa mengurangi efikasinya, bisa juga menyebabkan hal-hal buruk bagi keselamatan pengguna atau dapat menimbulkan hal-hal buruk pada tanaman Anda. Jadi ya, adjuvan bisa berpengaruh terhadap mutu dari produk. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, jika nanti merasa dari pertanyaan yang diberikan atau jawaban yang diberikan Pak Panut mungkin ada pertanyaan tambahan, nanti mungkin bisa disusul, mungkin bisa open mic gitu kali Pak ya. Kalau misalnya emang dia merasa ada penasaran atau gimana yang kurang lengkap gitu. Oke, ini untuk dari Pak Joko lagi, Bapak Joko Pitoyo lagi. Terakhir saya aplikasi Insect EC kelebihan dosis. Hasilnya daun muda bagian pinggir jadi gosong dan cukup lama sembuhnya. Pernah juga kelebihan NPK 5 kg per drum, aplikasi kocor, ternyata daun muda tidak kuat atau jadi gosong. Apakah sejenis asam amino bisa untuk menyembuhkan, Pak? Saya tidak tahu, untuk jujur saya tidak pernah atau belum pernah menggunakan asam-asam amino seperti itu untuk diaplikasikan pada tanaman. Tetapi yang saya tahu kalau sudah gosong ya sudah, nanti juga akan sembuh sendiri kan. Asal tidak terlalu fatal untuk tanaman. Jadi jujur saya tidak tahu penggunaan asam amino untuk menyembuhkan hal-hal seperti itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Pak. Ini tadi ada dari Mbak Feni yang tadi maksudnya sumber air berbeda itu maksudnya kayak air hujan, air pam, atau air kali tadi, Pak. Gitu maksudnya tadi. Oh ya, jadi kalau itu maka air hujan itu tidak apa-apa, tetapi air pam itu saya tidak tahu kalau air pam mengandung klorin enggak ya, karena ada beberapa produk yang tidak suka kalau dicampur dengan air yang mengandung klorin. Kaporit misalnya. Ya. Jadi ada beberapa produk tidak boleh atau tidak suka dicampur dengan air yang mengandung kaporit. Jadi itu saja. Kalau yang sumbernya air hujan boleh, air sungai boleh, air sumur bagus, tapi air pam ya saya tidak tahu, kalau mengandung kaporit mungkin jangan digunakan. Oh ya, meskipun sudah diendapkan tetap nggak bisa apa ya? Nah, kalau ya sudah diendapkan dulu barangkali boleh, asal kaporitnya tidak apa. Karena terus terang ada beberapa produk yang tidak boleh dicampur dengan air yang mengandung klorin. Siap. Oke, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Lukmanul Hakim. Izin bertanya, Pak, fase generatif sebagian petani menggunakan spray fungisida dimix dengan pupuk MKP. Apakah baik dimix atau tidak? Terima kasih. Saya selalu menganjurkan kalau untuk pupuk lebih baik jangan dicampur dengan pestisida ya. Karena beberapa pupuk itu sifatnya agak basah, alkali, sehingga ada pestisida tertentu yang tidak suka dicampur dengan bahan alkali, seperti tadi sudah saya katakan. Nah, masalahnya adalah ada beberapa produk yang boleh-boleh saja dicampur dengan pupuk daun atau pupuk cair dan sebagainya. Nah, saya sarankan kalau misalnya suatu produk itu tidak boleh dicampur dengan pestisida, misalnya pupuk, tentu
mereka akan mencantumkan di labelnya jangan dicampur dengan pestisida. Tapi kalau jelas-jelas di sana dicantumkan, misalnya boleh dicampur dengan insektisida atau fungisida, maka silakan saja. Tetapi rekomendasi umum dari pribadi saya, sebaiknya untuk pupuk daun dan pupuk semprot itu diaplikasikan tersendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ini pertanyaan selanjutnya. Kalau ada yang mau open mic mau nanya langsung bisa angkat tangan ya. Nanti kita pilih. Mungkin pengen langsung nanya gitu. Karena pertanyaan dari chat juga nambah terus gitu, jadi nggak selesai-selesai mungkin buat gantian. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Suryono. Apakah penggunaan insektisida sistem fogging dapat berpengaruh buruk pada daun tanaman? Oke, kalau mau fogging sebaiknya pakai solvent air aja, jangan yang minyak, karena kalau yang minyak minyak solar kadang-kadang ada beberapa tanaman yang kurang toleran terhadap minyak. Tetapi kalau menggunakan solvennya yang air, hanya masalahnya yang solvennya air biasanya asapnya kurang begitu kelihatan. Jadi silakan dipakai, nggak apa-apa. Oke, ini yang angkat tangan tadi Bapak Galih Wahyu dulu ya. Mungkin Bapak Galih Wahyu gantian nama yang chat. Oke, Bapak Irwan saya mute dulu ya. Bapak Galih Wahyu dulu. Oke, pada Bapak Galih Wahyu, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi begini Pak Panut, sebelumnya perkenalkan saya Galih Wahyu ya. Terkait dengan formulasi sebuah pestisida yang seperti yang saya tanyakan di awal tadi, Bapak menyatakan bahwasanya memang ada pengaruh terhadap kualitas dari produk tersebut. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan saya, ada beberapa jenis formulasi EC, SC, dan lain sebagainya, yang notabene pastinya itu juga memiliki beberapa kelebihan serta kekurangan masing-masing. Mungkin bisa diberikan sedikit gambaran terkait dengan formulasi manakah yang hari ini itu bisa dikatakan cukup efektif dalam menyokong efikasi sebuah produk pestisida tersebut. Terima kasih. Oke. Ya, ini perjawabannya bisa panjang, bisa pendek, Pak. Jadi begini aja. Jadi formulasi pestisida itu biasanya satu bahan aktif mau diformulasi dalam bentuk apa, itu banyak pertimbangannya. Jadi yang pertimbangan pertama adalah teknis. Artinya ada bahan aktif tertentu yang bisa diformulasi dalam berbagai bentuk. Tetapi ada bahan-bahan aktif tertentu yang hanya bisa diformulasi dalam bentuk tertentu. Ya, saya tidak hafal, terus terang saya harus baca kitab sucinya dulu untuk bisa tahu. Nah, kemudian pertimbangan kedua adalah harga. Biasanya formulasi-formulasi yang paling gampang dan paling murah itu adalah SL. Karena SL itu asal produknya larut dalam air, SL campur air selesai. Berikutnya adalah EC dan WP, karena itu banyak sekali produk diformulasi dalam bentuk EC dan WP, karena itu adalah yang paling gampang dan relatif murah. Demikian juga tadi yang pertama adalah SL. Jadi itu pertimbangannya. Jadi sulit untuk mengatakan mana yang paling baik karena itu tergantung pada bahan aktifnya masing-masing. Kemudian kalau dari segi keselamatan pengguna, jadi orang yang menggunakan pestisida, itu pestisida yang paling aman itu yang berbentuk tablet, pelet, dan butiran. Kemudian yang paling tidak aman untuk pengguna adalah yang berbentuk EC atau larutan minyak yang lain. Karena bahan cair lebih mudah memasuki kulit dibandingkan dengan yang padat. Jadi EC misalnya gampang sekali masuk lewat kulit dan berbahaya, sedangkan kalau tablet atau
butiran atau tepung itu tidak mudah masuk ke dalam kulit kecuali kalau kulitnya basah. Ya, jadi itu kalau dari segi keselamatan saya lebih suka yang butiran atau yang tablet. Tepung itu sebetulnya juga cukup aman untuk kulit, tetapi susahnya tepung itu kadang-kadang kalau ditumpahkan kan mengebul ya, masuk ke dalam saluran pernapasan. Jadi demikian. Jadi ada 2 segi atau 3 yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah teknis, bisa tidaknya dibuat SL atau SE atau EC dan sebagainya. Yang kedua tentunya perusahaan tidak mau rugi, tapi kalau ada yang murah kenapa harus dibuat yang susah? Dan yang ketiga adalah untuk keselamatan kita. Begitu demikian barangkali Pak. Terima kasih. Oke, Pak Gali, terima kasih. Sebelumnya pertanyaannya, sambil menunggu ada yang raise hand, mungkin buat open mic, saya melanjutkan pertanyaan dari chat. Ini dari Bapak Khairul Husni. Izin Pak, kalau pencampuran herbisida dengan insektisida, apakah sudah ada yang melakukan riset? Terima kasih atas jawaban Bapak tadi. Saya ingin tanya lagi mengenai tanggapan Bapak yang mengatakan tidak lazim herbisida dimix dengan insektisida. Apakah kedua racun ini akan berkurang kualitasnya atau terhadap tanamannya menyebabkan keracunan? Mohon pencerahannya. Iya, pertimbangannya biasanya untuk tanaman. Jadi tanamannya mungkin kalau herbisidanya baik, tanaman toleran terhadap herbisida tersebut tidak masalah ya. Jadi sebetulnya tidak ada masalah mau mencampur insektisida dengan herbisida dan sebagainya. Hanya masalahnya itu tidak lazim tadi. Biasanya herbisida ya tidak dicampur dengan insektisida atau fungusida. Jadi itu pertimbangannya biasanya karena keselamatan untuk tanamannya. Kalau misalnya campuran itu baik untuk tanaman, artinya tidak mempengaruhi tanamannya, ya boleh-boleh saja. Seperti tadi saya katakan, yang saya tahu karena pernah melakukannya, atrasin dicampur dengan insektisida tertentu untuk mengendalikan, karena atrasin kan herbisida tanah, dia disemprotkan ke tanah, kemudian dicampur dengan insektisida untuk mengendalikan orong-orong, ulat tanah, dan sebagainya, boleh-boleh saja. Jadi itu tergantung kepada masing-masing herbisidanya. Kalau misalnya herbisida padi, kemudian Anda akan campurkan dengan herbisida untuk padi, misalnya Anda yang disemprotkan sebelum ada gulmanya tumbuh, kemudian Anda mau campurkan dengan insektisida untuk penggerek batang misalnya, ya kalau itu masing-masing cocok, artinya herbisida padinya yang sesuai untuk padi, kemudian insektisidanya juga demikian. Kalau memang tidak menimbulkan sesuatu, boleh-boleh saja dicampur. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ini ada yang mau open mic dari Bapak Muhammad Hanif Fauzan. Silakan Pak Hanif. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya bisa lihat langsung Pak Panut nih Pak. Ternyata jelek ya. Sehat selalu Pak Panut. Enggak gitu. Pak, banyak ilmu yang ini tak timba Pak Panut. Pengen tanya nih Pak Panut, mumpung bisa ngobrol langsung terkait pencampuran pestisida. Saya kan dari salah satu perusahaan pestisida. Saya punya biostimulan nih Pak. Misalkan saya anjurkan biostimulan ini untuk penambahan pencampuran atau tank mix di petani, yang biasanya karena ada pertanyaan dari petani, apakah bisa biostimulan ini untuk menekan seperti toksik beberapa bahan aktif insektisida. Contoh misal kasus seperti di bawang merah Brebes, kadang ada pemakaian seperti metomil tuh Pak. Metomil kan biasanya ada efek bawaan di bawang merah, istilahnya mutik Pak, di bahasa Brebes, atau pucuknya merah. Apakah pencampuran biostimulan ini dari segi ilmu dari Pak Panut direkomendasi dan punya efek untuk meredam toksik di beberapa bahan aktif khususnya insektisida, atau seperti apa Pak? Terima kasih Pak Panut. Untuk jujur, saya tidak mempelajari secara mendalam mengenai biostimulan.
Dan istilah biostimulan itu sendiri saya pikir masih merupakan satu yang kontroversial karena yang saya tahu biasanya mereka menyebutnya adalah plant aktivator dan juga disebut biostimulan. Saya tidak tahu bahan aktif apa yang Anda gunakan sebagai biostimulan, mungkin adalah kitin atau yang lain, saya tidak tahu. Jadi mungkin lebih baik Anda sendiri melakukan risetnya. Jadi bisa tidak itu dicampur. Nah, kalau memang itu aman dan apalagi bisa meredam akibat-akibat buruk karena insektisida, justru lebih baik. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, Mas. Mohon maaf. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih kepada Bapak Hanif. Untuk selanjutnya saya baca chat lagi. Ini ada dari Pak Lukman. Ini sepertinya pertanyaannya mengulang ya dari sebelumnya. Jadi saya lewatin aja. Kalau misalnya emang merasa nggak mengulang, nanti bisa resend atau chat ulang. Untuk selanjutnya dari Pak Agus Setiawan. Pak, mohon penjelasan singkat tentang waktu paruh. Terima kasih. Oke. Waktu paruh adalah waktu yang digunakan, waktu yang bagaimana ya? Waktu yang diperlukan untuk suatu bahan aktif itu terdekomposisi sehingga tinggal separuhnya. Jadi seperti diketahui bahwa dekomposisi bahan kimia, baik itu kimia yang pestisida maupun bukan pestisida, itu tidak merupakan kurva lurus, tapi merupakan kurva yang seperti membelok gitu. Biasanya pada awal dekomposisi dia berjalan cepat, kemudian nanti melambat dan sangat lambat gitu. Jadi oleh karena itu susah sekali untuk mengetahui kapan bahan aktif itu habis terdekomposisi. Jadi mereka para ahli menggunakan kriteria waktu paruh. Jadi waktu yang digunakan oleh bahan kimia untuk terdekomposisi menjadi separuhnya. Jadi tidak berarti misalnya kalau waktu paruh suatu produk misalnya 14 hari, kemudian dia akan habis dalam waktu 28 hari. Belum tentu, karena pada fase-fase akhir dekomposisi akan melambat. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai waktu paruh. Izin tanya, Pak. Ya. Dengan siapa? Izin tanya, Pak. Dengan Agus Komar. Tanya, Pak. Dengan Agus, Pak. Oke, satu dulu ya, Pak. Satu dulu ya, Pak. Pak Tani, saya mute dulu ya, sama Pak Irfan ya. Ya. Ya, Pak. Gantian ya, Pak. Tunggu sebentar ya. Resen dulu harusnya tadi. Oke, Pak Agus, mungkin silakan sudah masuk. Halo, Agus Komarudzaman. Ya, Pak Agus, silakan, Pak. Pak Panut, sehat? Pertanyaannya jangan yang susah loh, Pak. Enggak, Pak. Saya ini yang pertama, alhamdulillah Pak Panut sudah sehat ya. Yang kedua, terima kasih. Ini saya ingin tahu tren nih, Pak. Tren di padi ya. Tren di padi ini dulu kan zamannya Karbamat, sekarang banyak produk-produk yang dengan dua bahan aktif, Pak. Ya. Dua bahan aktif ini misalnya di insektisida ya. Banyak yang dua bahan aktif. Nah, trennya apakah nanti ke depannya juga ini akan seperti itu, Pak? Karena yang tunggal ini, yang single ini kelihatannya mulai tersisihkan gitu. Nah, terus untuk mungkin Pak Panut bisa tahu tren hama di padi, Pak, untuk ke depan ini. Apakah masih itu juga atau ada beberapa lonjakan hama lain, Pak? Ya. Saya kira itu yang pertama ya, tadi itu hama ya, Pak ya, trennya di padi. Yang kedua, dua bahan aktif ini ke depannya ini kelihatannya terus berkembang, Pak. Terima kasih, Pak Panut. Terima kasih, bagus. Ini perlu riset pasar, Pak. Bapak kan sering keliling. Enggak, saya rasa
memang itu tergantung sebenarnya tergantung pada gimana ya yang mengatur. Dulu kan sebelum Bimas itu banyak campuran, ada beberapa campuran. Kemudian dilarang mencampur. Ya. Kemudian belakangan ini sudah campuran segala macam, ada yang 4-5 campuran juga boleh. Betul. Rasanya memang akan menjadi tren, Pak, karena orang takut atau mungkin khawatir terutama terhadap resistensi hama. Jadi kemungkinan akan menjadi tren bahwa pencampuran akan menjadi lebih lebih banyak. Dan dari segi perusahaan, misalnya kalau saya bisa menjual 2, kenapa saya harus menjual 1? Harganya Pak, harga ini mungkin harga jadi meningkat ya Pak ya. Iya, harga jadi lumayan kan. Lumayan. Kalau untuk hama saya tidak tahu Pak, mungkin masih itu juga. Masih itu juga ya. Ya masih wereng, jadi yang pertama. Penggerek gitu ya. Penggerek yang kedua ya, saya rasa begitu. Kalau penyakit mungkin Ustila Gunia virens agak sedikit banyak ya Pak ya. Angus gabah padi itu ya. Ya. Oke. Tapi mungkin secara umum belum terjadi perubahan yang signifikan. Betul. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak Panut. Silakan yang lain. Oke. Matur nuwun Pak. Ya, mangga. Oke, ini Bapak Irfan atau Bapak Tandi dulu yang mau nanya, mungkin ada opening. Oke, dulu. Dengan siapa? Siapa? Bapak Irfan. Bapak Irfan dulu ya. Oh, aduh. Ya. Siap. Oke, silakan Pak Irfan. Siap, Halo, Pak. Assalamualaikum Pak. Halo. Ya. Sehat Mbak. Alhamdulillah. Pokoknya jangan banyak-banyak dan healnya. Itu anti COVID Mas. Iya. Salam petani rasional dulu lah. Udah lama nggak ketemu. Pak, mau nanya nih. Itu kan bahan aktif yang imida. Halo. Iya. Itu kan ada imida yang cair dan ada yang tepung ya. Itu waktu pemakaiannya kapan ya sebenarnya yang itu antara tepung dengan yang cairnya itu? Maksudnya perbedaannya? Iya, perbedaan cara pakainya itu kan ada yang cair dan ada yang tepung gitu kan? Iya. Waktu pemakaiannya itu yang cairnya kapan, yang waktu yang tepungnya kapan gitu? Saya rasa sebetulnya tidak ada perbedaan Pak ya dalam hal waktu penyemprotan dan sebagainya antara tepung dan cair. Itu hanya masalah dia dibuat dalam bentuk apa gitu. Jadi seperti tadi saya katakan, itu pertimbangannya saya tidak tahu, pertimbangan dari perusahaan mana yang tepung, kenapa yang cair. Mungkin yang cair susah menghandlenya, sedang yang tepung lebih gampang dan sebagainya. Tapi pada dasarnya tidak ada perbedaan antara yang formulasi cair dan formulasi tepung dalam hal penggunaannya. Sama-sama dicampur air untuk disemprotkan ya. Itu aja. Terima kasih. Gitu aja ya Pak. Oke, makasih Pak. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya dari Bapak Tandi mungkin. Bapak Muhammad Tandi. Silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka ngelihat video Bapak di YouTube. Suka like sama terima kasih. Sebenarnya banyak pertanyaan, Pak. Tapi yang ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama itu kan tidak boleh, misalkan nutrisi pupuk aplikasi nutrisi pupuk dengan fungisida. Namun saya di sini pH dari pupuk itu sendiri adalah 6 pH-nya itu 6. Nah, saya sering cor antrakol, apakah itu masih bisa berpengaruh? Kan dari tadi batasnya pH-nya itu 45 sampai 65 ya. Berarti ketika saya aplikasi atau cor misalkan Profineb di satu tanaman itu berarti masih bisa Pak. Soalnya kan SC-nya saya cek pH tanahnya itu 6, lalu pH airnya juga 6 gitu. Berarti masih efektif Pak kalau gitu? Ya. Atau masih berkurang?
Ya. Yang keduanya itu Pak, saya pernah melarutkan bahan aktif Spinoteram seperti endur. Nah, pertama itu saya campur sebelum saya kasih asam sitrat atau diturunkan pH-nya itu putih warnanya itu kayak susu. Tapi setelah saya campur menurunkan pH-nya itu di range 4,5, loh kok jadi bening. Tapi emang sih Pak, penurunan pH ini sangat efektif untuk mengendalikan hama pada tanaman gitu. Makanya saya suka sering pakai. Namun ada beberapa seperti saya anehnya itu EC gitu Pak, yang minyak-minyak ketika musim panas suka kebakar. Kayaknya saya suka diturunkan kayaknya itu tidak 45 jadi 6. Kenapa bisa kayak gitu Pak? 3 mungkin pertanyaannya Pak. Ya. Jadi yang pertama tadi yang EC itu ya rentan kebakar. Ya silakan terus dulu. Udah Pak, mungkin bisa lanjut. Oke. Udah Pak, Ya. itu sebut itu aja. Yang pertama tadi mengenai apa namanya pupuk campuran antara nutrisi dengan fungisida. Ya, iya, apalagi tadi ada katakan bahwa nutrisinya pH-nya juga hanya 6,5 atau berapa tadi, di bawah 7. Saya rasa boleh-boleh saja dicampur. Makanya saya sering mengatakan bahwa kalau bisa jangan dicampur karena banyak nutrisi yang pH-nya di atas 7. Sehingga kalau dicampur dan kebanyakan pestisida, kebanyakan berarti bukan semua ya. Kebanyakan pestisida itu pH-nya di bawah 7. Jadi sifatnya agak asam sedikit lah. Kemudian mengenai Spinoteram, ya nggak apa-apa, bisa aja kalau misalnya. Waktu itu ya saya pernah suka gitu. Gimana? Jadi bening. Ya, mungkin ada efek reaksi kimia di situ. Aneh katanya. Tapi jadi bagus sih. Dibandingkan tidak diturunkan sama diturunkan lebih bagus yang diturunkan Pak. Yang diturunkan ya. Oke. Ya. Oke, ada pertanyaan. Reaksi kimia Pak ya. Sudah semua Mas pertanyaannya? Oke, terima kasih. Sudah Pak, udah. Oke, terima kasih Pak Tandi. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, ini saya lanjut dari pertanyaan chat dari Pak Doni. Izin bertanya Pak, apakah fungisida atau pestisida efektif dicampur dengan pupuk daun atau pupuk cair? Nah ini mungkin tadi sudah terjawab sebenarnya Pak. Iya sudah. Oke, jadi tidak boleh ya Pak sebenarnya Pak, tidak boleh ya. Jadi saya ulangi lagi. Ya. Bukan tidak boleh mencampur pupuk dengan pestisida, tetapi saya pribadi lebih suka kalau untuk pupuk dipisahkan. Karena beberapa pupuk itu pH-nya di atas 7. Jadi saya tidak tahu mana yang. Jadi kalau ada tanya Pak, ini nutrisi apa boleh dicampur enggak? Nah, saya harus bertanya pH-nya berapa. Kalau misalnya pH pupuk larutan pupuk tersebut di bawah 7, boleh-boleh saja dicampur. Tapi kalau tidak, ya jangan dicampur. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, lebih baik saya katakan bahwa sebaiknya nutrisi aplikasikan terpisah dari pupuk. Dari pestisida. Itu saja. Bukannya tidak boleh. Silakan kalau memang itu Anda sudah melakukannya dan itu baik, ya why not gitu ya. Tapi kalau untuk yang pertama atau pupuk baru yang Anda beli yang belum pernah Anda gunakan, sebaiknya dicek dulu, dites dulu, atau lebih baik jangan dicampur bersamaan dengan pestisida. Itu. Oke, terima kasih Pak Panut. Ini tadi ada chat lagi nih, pertanyaan dari Bapak Muhammad Hafiz Fauzan. Mungkin tadi udah ditanyakan langsung via open mic ya, jadi saya lewat aja. Selanjutnya dari Bapak Ramadhani Mahendra. Mohon izin bertanya Pak, bagaimana penggunaan atau pencampuran bahan kimia atau pestisida yang pada benih, misalnya seed coating. Terima kasih Pak. Misalnya apa? Misalnya seed coating, balutan pada seed, pada benih.
Ya kalau Anda mau melakukan seed coating dengan apa namanya campuran dari misalnya fungisida dan insektisida boleh-boleh aja, nggak ada masalah sih untuk seed coating. Jadi tinggal tujuan dari seed coating tadi untuk apa itu yang akan menentukan produknya. Kan ada seed coating yang hanya sekedar untuk menghindari supaya benih tidak dicuri oleh semut, yaitu insektisidanya pokoknya insektisida semut. Tetapi kalau seed coating juga dimaksudkan untuk melindungi tanaman muda nanti atau kecambah muda dari gangguan hama dan penyakit, Anda harus memilih insektisida yang untuk seed coating tadi atau fungisida yang larut dalam air, karena itu nanti akan diserap oleh akar dan akar hanya bisa menyerap air dan mineral yang terlalu di dalamnya. Jadi silakan saja untuk seed coating, nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Oke, terima kasih Pak Panut. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Samsudin, bahan aktif abamectin apa bisa dimix dengan dimehipo? Boleh. Boleh. Bisa. Siap. Oke, pertanyaannya selesai di chat, udah selesai semua saya bacakan. Mungkin ada yang mau resen sebelum ditutup nih acaranya, mungkin karena sudah jam 12 mungkin. Ada lagi yang mau open mic, mau tanya lagi sebelumnya? Oke, nggak ada ya kayaknya ya. Oke, mungkin Pak Panut, mungkin apa ada Bapak Tandi lagi mau menanyakan lagi sebelum ditutup? Halo? Halo, ya? Iya. Ada Pak, satu lagi Pak. Iya. Pak mau tanya. Satu lagi tadi itu bahan aktif yang EC katanya akan mudah terbakar jika dalam cuaca musim kemarau itu, soalnya dalam sifatnya itu panas itu. Apakah itu benar Pak? Sebetulnya tidak ada yang sifatnya panas dan sifatnya dingin dari pestisida ya. Jadi sebenarnya bukan sifat panas dan dinginnya yang itu. Mungkin Anda pada waktu musim kemarau, tapi saya yakin tidak semua EC. Mungkin ada EC tertentu yang ajuvannya itu tidak tahan terhadap panas matahari dan sebagainya, sehingga bisa membakar pada tanamannya. Jadi tidak semua EC demikian. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Tandi untuk pertanyaan terakhirnya. Oke, mungkin kita sudahi aja Pak ya, mungkin ya, atau Bapak ada penutup terakhir mungkin? Ya, saya pikir kalau itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia dan semua peserta, dan terakhir saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau jawaban yang salah, karena bagaimanapun juga manusia mempunyai keterbatasan dalam pengetahuannya. Meskipun bagaimana saya juga manusia biasa, kalau ada salah mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri saja presentasi ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Panut yang sudah bersedia mengisi acara pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah berpartisipasi. Untuk selanjutnya kepada para peserta mohon untuk mengisi absensi yang sudah diberikan, untuk nantinya kita akan berikan sertifikat melalui grup WA yang sudah dibuat. Oke, mungkin itu saja. Mungkin selanjutnya nanti untuk materi PDF-nya dan video rekamannya nanti akan di-share melalui grup WA yang sudah dibuat. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada peserta. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.